Halo semua, selamat datang kembali di channel Langkah Yuvita. Dan selamat datang juga di YIA atau Bandara Internasional Yogyakarta. Sahabat Yuvita, memasuki kota Jogja melalui Bandara Internasional Yogyakarta, sepertinya kita sudah mulai memasuki pintu gerbang wisata. Di kawasan bandara kita akan menemukan spot-spot menarik khas Jogja ya. Seperti ini ya, ini ada wayang atau kita kenal dengan goro-goro tetapi dengan ukuran yang sangat besar. Sobat Yuvita, masyarakat Jogja patut berbangga dengan hadirnya Bandara Internasional ini. Bandara Internasional Yogyakarta atau yang sering disebut dengan Bandara YIA ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Agustus 2020 yang lalu. Bandara baru yang terletak di Temon Kulon Progo ini disebut-sebut Jokowi sebagai salah satu bandara terbaik di Indonesia. Jokowi juga turut memuji keterlibatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dianggap berhasil menorehkan desain arsitektur indah di Bandara YIA. Sekarang ini kita sudah memasuki area kedatangan dan akan memasuki pintu keberangkatan. Sobat Yuvita, bandara ini mengusung ciri khas budaya Jawa yang terlihat dari ornamen, arsitektur, dan juga karya seni yang dihiaskan di sana. Menariknya, ornamen-ornamen yang dibangun di Bandara YIA memang terasa Jogja banget. Kita bisa lihat ada tembok dan gapura putih yang mirip di Keraton Jogja, dan juga pintu kedatangan yang lantainya dibangun dengan material yang mirip dengan pedestrian Malioboro lengkap dengan lampu-lampunya, jadi bikin seolah-olah kamu berada di ikon kota Jogja itu. Sobat Yuvita, ada satu corak yang paling menonjol dan mencuri perhatianku semenjak masuk lewat mobil sampai ke terminal. Coba kita lihat di bagian atap mulai dari lobi. Atapnya ternyata berbentuk corak batik yang terkenal dengan nama batik Kawung. Dan ini adalah bagian yang terunik. Desain atap ini membuat Bandara NYIA terlihat sebagai sepetak batik yang indah dari atas. Jika di malam hari, atap ini berubah jadi skylight yang menyala warna gradasi pink, ungu, dan merah. Jika kita perhatikan, bentuk motif ini terdiri dari 4 bulatan lonceng yang mengelilingi lingkaran. Sekarang kita akan memasuki ruang check-in ya. Untuk masuk ke ruangan ini kita harus scan barcode Peduli Lindungi atau kita bisa menunjukkan sertifikat vaksin kita kepada petugas. Dan ini sekarang kita sudah masuk ke bagian dalamnya ya. Kesan pertamanya adalah ini ternyata sangat luas, tetapi tidak begitu ramai dan kosong gitu. Makanan yang ada di dalam itu ada KFC, kemudian ada Solaria, ada Rotio, dan ada semacam kafe. Di luar check-in, di sisi lain dari bandara ini sebenarnya ada juga food court ya, dan juga ada pasar kota gede di mana di dalamnya itu menampung sejumlah karya dari UMKM yang ada di Jogja, baik yang bentuknya cenderamata, barang ataupun makanan. Fakta menarik lainnya yang bisa kita temukan di bandara cantik ini adalah adanya artwork hasil karya seniman-seniman lokal Yogyakarta. Setidaknya terdapat 43 seniman yang terlibat dalam pembangunan serta pembuatan desainnya. Salah satunya adalah ini ya, dan ini biasanya digunakan spot foto oleh para pengunjung bandara. Memiliki terminal penumpang seluas 219.000 meter persegi, Bandara YIA dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adi Sucipto yang hanya dapat menampung 1,8 juta penumpang per tahunnya. Ada sekitar 8 atau 9 rute penerbangan domestik Bandara Adi Sucipto yang dialihkan ke Bandara YIA. Secara keseluruhan, luas bandara ini adalah hampir 600 hektar dan pembangunannya memakan waktu lebih kurang 20 bulan saja.
Dengan masa pembangunan yang relatif cepat ini pun menuai pujian dari Presiden Joko Widodo pada saat peresmiannya. Sobat Yuvita, sejumlah alternatif transportasi pun telah tersedia di bandara ini, mulai dari bus damri, taksi bandara, taksi online, sampai dengan kereta api. Interkonektivitas yang sedemikian rupa ini diharapkan dapat kian memudahkan mobilitas penumpang dari dan menuju Yogyakarta. Dengan kemegahan dan spesifikasi yang luar biasa, Bandara YIA menghabiskan biaya mencapai lebih dari 11 triliun untuk pembangunannya. Dilansir dari kompas.com, terdapat 261.888 orang yang terbang melalui Bandara YIA Kulon Progo sepanjang musim Lebaran 2023 ini. Keunggulan selanjutnya dari Bandara YIA adalah memiliki landasan pacu yang sangat panjang. Bagaimana tidak, Bandara 1 ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 3.250 kali 40 meter dengan soldier atau bahu runway sepanjang 15 meter di kedua sisinya. Landasan pacu ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan Bandara Adi Sucipto yang hanya panjangnya 2.200 meter persegi. Jika di Adi Sucipto hanya untuk pesawat berbadan kecil, di YIA bisa didarati pesawat jenis Airbus A340 dan Boeing 777. Fakta menarik lainnya adalah Yogyakarta International Airport ini merupakan bandara pertama yang didukung sistem terpadu mengantisipasi potensi gempa dan tsunami serta cuaca ekstrim. Bangunan bandara ini mampu menahan gempa berkekuatan hingga 8,8 skala Richter dan tsunami setinggi 4 meter. Bandara ini juga memiliki bangunan crisis center dan lantai keberangkatan terminal penumpang yang digunakan sebagai tempat khusus penanganan dan evakuasi bencana tsunami. Oke, demikian review tipis-tipis aku mengenai Bandara Yogyakarta International Airport. Terima kasih sudah menonton videoku, dan jika Sobat Yuvita rasakan ada manfaatnya, jangan lupa untuk like, kemudian tinggalkan komentar, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan tunggu video-video aku selanjutnya.